yang selama beratus-ratus tahun mereka diyakini oleh para ulama sebagai zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia itu tidak mampu untuk mendatangkan bukti sezaman. Kemudian juga DNA Nabi kemana, DNA mereka kemana. Nah, kemudian oleh para gibin-gibin itu, meskipun gibin itu dari kalangan para ustadz, meskipun gibin itu dari kalangan para kiai, dari kalangan abuya sekalipun, dan dia tidak bisa membedakan mana yang penelitian, mana yang pandangan, dan mana yang framing di Problog, maka dia adalah orang yang bodoh hakikatnya itu. Bukti ini dalam bentuk yang wajib, Gus, ya betul, karena klaim itu ya sesuai dengan pembuktian. Kalau nggak ada bukti ya klaim itu batal. Artinya ketika kita mendapati sebuah klaim, ya, kita mendapati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Masih seputar menanggapi video dari seorang mukimat, Aziz Jazuli, di mana kali ini yang bersangkutan ini ingin memframing bahwa seorang Habib telah mengatakan botol kepada mukibin-mukibinnya. Yang mana framing ini adalah framing dusta dan pemelesetan dari perkataan Habib itu sendiri. Dipelesetkan untuk dan demi menyerang para mukibin-mukibin. Nah, ini dilakukan oleh mukimat Aziz Jazuli ini ya. Jadi mengambil perkataan Habib untuk menyerang, menyudutkan para mukibin-mukibinnya. Padahal apa yang dinyatakan Habib itu tidak seperti itu. Bukan seperti framing yang dinyatakan oleh si Aziz Jazuli ini. Dan sekaligus apa yang dinyatakan oleh Aziz Jazuli ini menandakan dan membuka kedoknya bahwa memang kelompok mukimat, terkhusus Aziz Jazuli ini, memang kelompok-kelompok pertama merasa dirinya paling benar, kemudian dengan sendirinya, baik disadari atau tidak, baik disadari atau tidak oleh kelompok-kelompok mukimat, mereka ini telah menghina, mengatakan botol kepada para ulama-ulama Nusantara, baik dari kalangan kiai, kalangan ajengan, kalangan ustadz, tokoh-tokoh agama yang masih menjadi mukibin. Katanya mereka itu sejatinya botol, bodoh, tolol. Baik, ini jelas ini ya. Ini penghinaan sebetulnya lebih parah daripada Trans 7 ya, Dik. Baik. Jadi sebetulnya asal muasal polemik Trans 7 itu berangkat dari kelompok-kelompok mukimat ini ya, yang mengatakan botol kepada para kiai-kiai Nusantara yang statusnya mereka itu masih menjadi muhibbin atau mukibin. Baik, jadi ada perkataan seorang Habib yang dipelesetkan oleh si Aziz Jazuli ini untuk kemudian perkataan itu dibuat bahan menyerang mukibin-mukibinnya. Dan sekaligus nanti saya akan meluruskan pengertian yang diartikan oleh Aziz Jazuli ini yang serampangan ya, dan tidak rasional. Jadi sok-sokan baca kitab, sok-sokan mengartikan kitab, tapi arti yang disampaikan itu amburadul, tidak rasional begitu ya, tidak tepat, tidak benar begitu. Baik, jadi kesimpulannya ini Anda bisa menyaksikan video full, video lengkapnya di channel YouTube Aziz Jazuli. Nah, bisa Anda lihat di sana, simak dengan baik. Saya di sini hanya ingin mengambil poinnya saja yang perlu kami luruskan dan kami tanggapi bahwa intinya dalam videonya itu si Aziz Jazuli ini ingin menyerang para mukibin melalui perkataan Habib. Yang perkataan Habibnya itu dipelesetkan demi untuk sekali lagi menyerang para mukibin. Apa kata si Aziz Jazuli? Bahwa kata si Aziz Jazuli melalui kitab
dari seorang Habib yang diplesetkan, katanya adalah orang yang bodoh itu orang yang hanya ikut-ikutan, ikut imam ini, referensinya adalah imam ini mengisbat langsung ya pada poin, mengisbat nasab Ba'alawi, kemudian imam ini juga mengisbat nasab Ba'alawi, kemudian imam ini mengatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah sahih, Ba'alawi adalah keturunan Nabi, tapi mereka hanya sebatas ikut-ikutan. Baik mereka dari kalangan habaib itu sendiri, dari kalangan kiai, dari kalangan ustadz. Kalau hanya sebatas ikut-ikutan, ya bodoh. Katanya, kata si Aziz Jazuli yang memplesetkan perkataan Habib yang dibaca itu kitabnya. Baik, saya akan bacakan. Bahwa dalam redaksinya itu dikatakan begini, al-jahil alladzi la yumayyiz al-haqqa min al-batil wa la simana min al-waram. Laisa indahu haqq illa ma kana mansuban, baik, illa ma kana mansuban ila man lahu dzikrun wasitun bainan nas ala ayyi wasfin kan falaysa lahu makhsun wala nadhrun wa tamyizun bainal ghai war rusydi. Baik, orang yang bodoh, ini kata Habibnya ya, orang yang bodoh itu adalah mereka-mereka yang tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wala simana minal waram. Nah, ini yang saya perlu luruskan, bahwa si Aziz Jazuli ini mengartikan wala siman minal waram, dan tidak bisa membedakan antara gajih lemak dengan koreng. Masa antara lemak gajih dengan koreng tidak bisa dibedakan? Iya, tidak bisa dibedakan oleh kelompok mukimat. Saking botolnya ya, sampai koreng dan lemak tidak bisa dibedakan. Bukan begitu maknanya, artinya itu yang tepat. Yang tepat itu tidak bisa membedakan antara gemuk dengan bengkak. Asiman itu maknanya artinya adalah gemuk. Minal waram dari bengkak. Jadi kan sama-sama menonjol itu ya, sama-sama padat begitu, berisi. Akhirnya apa? Tidak bisa membedakan antara yang penyakit dengan yang bukan penyakit, antara yang sehat dengan yang sakit, antara gemuk dengan bengkak. Jadi waram itu maknanya bengkak dia, bukan koreng. Baik, kalau dimaknai dengan makna bahwa tidak bisa membedakan antara lemak gaji dengan koreng, kurang tepat ini. Gak bener lah begitu. Sok-sokan ngartikan, membaca kitab, mengartikannya saja sudah amburadul seperti ini. Baik, jadi orang yang bodoh itu tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dengan gemuk, tidak bisa antara gemuk dengan bengkak. Laisa indahu haq, tidak memiliki standar kebenaran. Illa ma kana mansuban ila man lahu dzikrun wasitun bainan nas ala ayyi wasfin. Kecuali hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan orang yang memiliki nama di tengah-tengah masyarakat. Ya, terkenalnya karena apa saja itu. Di sini dikatakan ala ayyi wasfin kan. Terkenalnya itu memiliki nama di tengah-tengah masyarakat dengan cara apa saja. Nah, terkenalnya karena ilmu, terkenalnya karena suaranya, terkenalnya karena artis, begitulah. Apa saja, terkenalnya itu atas semua bidang begitu. Intinya dia itu hanya ikut-ikutan, tidak memiliki standar kebenaran. Falaysa lahu makhsun wala nadrun. Karena ikut-ikutan ya tidak bisa meneliti, tidak bisa mencerna, tidak bisa merenungi, wa tamyizun bainal ghai wa rusyd, dan tidak bisa membedakan antara yang sesat dengan yang lurus. Baik, kemudian dikatakan wa amma ma atahu min ghairihi fayadfa'uhu. Adapun sesuatu yang datang dari selain orang yang diikuti ini ditolak. Fayadfa'uhu wa yurudduhu, ditolak. Walau kana aswabas sawab, walaupun yang datang itu adalah yang paling benar, yang paling tepat. Cuman karena tidak datang dari yang diikuti, yang ditokohkan ya, yang diikuti, akhirnya ditolak. Padahal itu adalah yang paling tepat sebetulnya. Wala yata'ammal wala yanzuru fihi faman hada na'atuhu wa huwa 'adamu tamyiz bainal haqqi wal batil fa huwa an ma'rifati. Baik, terputus ini ya. Baik, jadi intinya begini. Jadi melalui redaksi perkataan Habib ini, si Aziz Jazuli ingin menyudutkan, ingin menyerang para mukibin dengan mengatakan bahwa Anda dikatakan sendiri oleh Habib Anda bahwa Anda ini botol karena hanya ikut-ikutan, ikut imam ini, ikut kiai ini yang katanya mengisbat, mengesahkan nasab Ba'alawi. Botol.
Itu dikatakan oleh Habib Anda sendiri. Kata si Aziz Jazuli yang di framing begitu oleh yang bersangkutan ini. Padahal tidak seperti itu, bahwa Habib itu hanya mengatakan begini ya. Habib itu hanya mengatakan bahwa orang yang bodoh itu orang yang tidak memiliki keilmuan, hanya ikut-ikutan orang saja. Entah benar atau salah diikuti saja. Begitu maksudnya, hanya ikut-ikutan, tidak memiliki standar kebenaran. Sedangkan para mukibin, ya, kata mukiman itu, para muhibbin, para pecinta para habaib itu bukan hanya taklid buta, tidak. Ya, di samping ikut ulama-ulama yang keilmuannya, kesolehannya lebih diakui daripada Imaduddin itu sendiri, daripada tokoh-tokoh mukimat. Kesolehan-kesolehan ulama-ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Khalil Bangkalan, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari sendiri, kemudian ulama-ulama, para a'immah, kesolehannya, keilmuannya lebih diakui, lebih bisa dipercaya daripada Imaduddin itu sendiri. Di samping ikut mereka, para mukibin itu tidak menutup adanya diskusi. Makanya akan dibuka diskusi. Diadakan diskusi mulai dari Banten itu. Cuman apa yang terjadi? Dari pihak mukiman nggak datang. Diwakilkan. Diadakan diskusi lagi di Robito. Nggak datang-datang. Katanya ingin debat 3 hari 3 malam. Sok-sokan nantang. Ayo debat 3 hari. Siap berdebat 3 hari 3 malam. Giliran dibuat kesepakatan nggak datang. Kabur, sehingga dijuluki Al-Kaburi. Begitu. Akhir-akhir ini tidak lama ada seorang Gus yang menantang seorang ketua umum PWILS Abbas Billy, itu ditantang debat untuk membuktikan apakah betul organisasi PWILS ini adalah memiliki visi misi yang bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Ayo kita buktikan. Diajak debat, nolak, begitu ya, malah ngoceh. Ini orang-orang yang merasa dirinya lebih benar, giliran diajak untuk berdiskusi, ya, membuka wawasan, menimbang keilmuan masing-masing, malah kabur, ngeles, ya, tidak bisa menerima ajakan berdiskusi. Tidak bisa menerima ajakan berdiskusi itu adalah sebuah kelemahan dan membuktikan bahwa apa yang diusahakan selama ini itu adalah bobrok sebetulnya. Baik. Jadi si Aziz Jazuli ini dalam video panjangnya itu dia sekaligus apa? Mengatakan bahwa, dengan jelas mengatakan bahwa baik dari kalangan kiai, baik dari kalangan ajengan, baik dari kalangan ustadz, baik dari kalangan buya sekalipun, tokoh-tokoh agama setinggi apapun, kalau masih menjadi mukibin, botol, mereka adalah bodoh. Ini jelas ini. Terus yang cerdas itu seperti siapa? Oh, seperti Gupron, seperti mertuanya sendiri yang bilang, Jibril, turunkan uang, Jibril, turunkan. Itu yang cerdasnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhir-akhir zaman ini ya. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa si Aziz Jazuli ini ingin memframing dengan perkataan Habib untuk menyerang para mukibin. Padahal justru Habib itu ingin menegaskan bahwa kelompok-kelompok mukiman itu sebetulnya yang bodoh. Karena apa? Karena tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Merasa apa? Dan yang kedua, merasa dirinya paling benar, sehingga apapun yang dikatakan oleh kelompok selain mukimat dianggap tidak benar. Terbukti dari perkataan Imaduddin itu sendiri, walaupun seluruh ulama dunia mengisbat Ba'alawi, tetap dirinya akan menolak. Ini kan menolak namanya. Itu bodoh, tolol. Itu yang dimaksud oleh Habib melalui perkataannya itu, yang kemudian dipelesetkan, dibuat bahan untuk menyerang para mukibin-mukibinnya oleh si Aziz Jazuli ini. Yang kedua apa? Si Aziz Jazuli dengan disadari atau tidak oleh dirinya, dia telah mengatakan botol kepada ulama-ulama, para tokoh-tokoh, pengasuh-pengasuh pesantren besar, Lirboyo, Peloso, Sidogiri, Langitan, ya. Kemudian yang ada di Madura banyak sekali pondok-pondok besar itu, yang selama ini dan sampai detik ini masih menjadi mukibin. Dikatakan oleh Aziz Jazuli mereka-mereka itu bodoh, tolol. Ini sudah lebih parah dari Trans 7 ini ya. Baik. Yang ketiga, ini sebagai poin terakhir adalah bagaimana si Aziz Jazuli ini
tidak bisa membedakan antara koreng dengan lemak. Antara lemak dengan koreng aja sudah tidak bisa membedakan. Coba ya. Coba dipikir. Ini ada lemak, gaji dengan koreng. Kok nggak bisa dibedakan? Yang mana yang koreng ini? Yang mana yang lemak ini? Oh, nggak bisa dibedakan ini. Campur ini. Apa ini ya? Ah, itu mukimat. Yang tidak bisa membedakan itu mukimat. Saking botolnya. Baik, tapi bukan itu yang pengertian yang benar. Pengertian yang benar itu adalah tidak bisa membedakan antara gemuk dengan bengkak. Begitu. Jadi walasimana minal waram, tidak bisa membedakan gemuk dari bengkaknya itu. Baik. Jadi waram itu artinya bengkak, bukan koreng. Sis, belajar lagi. Jangan ngoceh mulu. Baik, demikian wallahu alam.